Banyak kasus yang menurut admin setiap tahun terulang-ulang terus seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, bunuh diri, dan masih banyak lagi. Dan yang lebih parahnya yang menjadi korban adalah orang sekitar atau masih dalam hubungan keluarga kandung. Seperti yang ramai diberitakan media saat ini, yaitu kasus pembunuhan kepada orang tua dan kakak kandungnya sendiri di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang disebut motifnya sakit hati karena perlakuan korban, yaitu keluarganya sendiri terhadap pelaku yang diskriminatif. Namun hal tersebut dibantah oleh kerabat keluarga korban sekaligus paman dari pelaku itu sendiri. Silakan ikuti beritanya di media-media yang masih ramai diberitakan saat ini. Nah, dari berbagai kejadian tersebut, admin mencoba mencari referensi di Google dan mencocokkan dengan Al-Quran. Yuk simak sama-sama. Selamat datang di channel Pramono Nugroho. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen ya. Selamat menonton. Di Quran Surat Al-Aqra nomor 7 ayat 17. Kemudian saya setan atau iblis akan mendatangi mereka manusia dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Al-Hijr nomor 15 ayat 39 sampai 42. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Ada beberapa cara yang ingin admin sebutkan atau contohkan bagaimana setan menipu dan memperdaya manusia untuk berbuat menyimpang dari tuntunan. Yang pertama, setan berkamuflase menghiasi perkara seolah baik. Ketika seseorang mendengar azan pada pagi yang dingin dan setan berbisik, tidurlah lagi beberapa menit. Toh subuh masih panjang. Kamu itu capek dan mengantuk. Kedua, setan itu menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Sebagai contoh, seseorang ingin mendapatkan pinjaman berbasis bunga dari bank untuk menambah modal usaha atau membeli kendaraan, maka setan mengatakan kepadanya bahwa ini pinjaman diperbolehkan karena tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kamu pasti bisa mengembalikannya, nanti usahamu lebih besar dan kamu pasti akan menambah pegawai dan lebih banyak menolong orang. Yang ketiga, setan turut berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertobat. Setan membuat manusia terus menunda untuk bertobat dengan mengatakan masa muda merupakan tahap yang terindah dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. Keempat, setan mempengaruhi manusia untuk meremehkan hal kecil seperti dosa kecil. Setan juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar, seperti ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Kebanyakan orang meremehkan hal tersebut, dan berdalih yang dibicarakan itu adalah fakta. Nah, itulah namanya ghibah. Kalau yang dibicarakan dusta itu namanya fitnah. Yang kelima, setan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. Karena setan tidak mampu mempengaruhi orang yang taat, maka setan akan mempengaruhinya lewat manusia yang lain, sehingga mengucapkan kamu sekarang sok suci. Dalam beribadah itu santai saja, jangan terlalu fanatik. Yang ketujuh, setan turut dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Dia datang melawan pikiran orang yang waras. Dalam keadaan marah dan emosi, setan sangat mudah masuk dan mempengaruhi pikiran manusia dengan cepat, membuat manusia buta segalanya. Maka lawan terberatmu adalah amarahmu sendiri. Kendalikan amarahmu, tahan amarahmu, dan lebih baik diam tunggu sampai suasana mereda. 8.
Verbelit. Ia menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan. Kemudian dia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. 9. Setan juga membuat indah keburukan manusia dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik dan memotivasi manusia agar merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhannya. Maka dari uraian di atas sebagai peringatan dan pedoman agar umat Islam tidak mudah mengikuti dan bagaimana cara menjaga dan membentengi diri dari langkah-langkah setan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala tipu daya dan godaan setan. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan kalian sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.